Dulu orang tidak mengenal namanya Singkawang. Yang orang tahu itu namanya San Keujung atau Sankawan atau Sinkawan yang alih-alih menjadi Singkawang. Nah, San Keujung itu dari bahasa Tionghoanya atau bahasa Mandarinnya artinya San Keujung, kampung di bawah kaki gunung berhadapan di laut lepas. Nah, oleh sebab itu dinamakan kampung Sinkawan. Sinkawan itu artinya kampung tepi laut, tetapi ada gunungnya, ada bukitnya. Nah, itu terjadi pada tahun 1800-an, 1850-an, saat dimana para penambang emas itu didatangkan oleh Sultan Sambas dan Panembahan Mempawah untuk menambang emas di kawasan kekuasaan dua kerajaan tersebut. Masing-masing di Larah, Lumar, Sebawi, kemudian Montrado. Nah, para penambang emas ini tidak memiliki rumah tinggal yang tetap. Mereka waktu itu sebagai buruh-buruh kasar, sebagai buruh miskin yang dipekerjakan untuk menggali tanah, mencari emas, intan, dan berlian. Nah, tempat persinggahan mereka itulah di sebuah kawasan kaki gunung, sebuah kampung kecil yang airnya asin, kemudian daerahnya tandus, yang berhadapan dengan Samudra Laut Cina Selatan. Nah, ini perkampungan dinamakan San Keujung atau Sinkawang. Nah, masyarakat Cina yang dominan, katakanlah masyarakat yang paling banyak pada tahap awal itu berdatangan adalah masyarakat yang berasal dari daratan Cina dengan marga Chia atau Hia atau Xia atau Acia. Nah, oleh sebab itu belakangan di tengah kota Singkawang itu dibangunlah rumah untuk para pemimpin. Marga Chia mendapatkan tempat istimewa, di mana Marga Chia ini diangkat sebagai mayor, kemudian diangkat sebagai kapitan, diangkat sebagai kaptai, atau diangkat juga sebagai lautai. Nah, mereka-mereka inilah yang turun-temurun menjadi pengembang wilayah perkotaan San Keujung dari kampung yang tandus menjadi kampung yang berkembang, menjadi kota, kemudian menjadi kota layaknya sebuah kota prametropolis. Nah, di tengah-tengah perkampungan itu yang sekarang menjadi tengah kota, tapi karena tergerus oleh kepadatan penduduk yang makin hari kian berkembang, dibangunlah rumah tinggal, rumah khusus untuk mayor Chia. Nah, tentang keberadaan rumah itu sebagaimana layaknya rumah-rumah yang lain adalah rumah tinggal, tetapi rumah ini juga merupakan rumah untuk bermusyawarah masyarakat Tionghoa. Mereka di situ terutama untuk mencari mufakat, mencari kata sepakat dalam rangka perdagangan, karena pada masa itu yang terkenal itu perdagangan candu. Ada Fak Candu yang bersaing dengan Keresidenan Kalimantan Barat, kemudian juga di rumah tersebut untuk mengatur strategi penolakan upeti kepada penguasa otonom lokal, baik itu kepada Kesultanan Sambas maupun kepada keasisten residenan yang berkedudukan di tengah-tengah Singkawang. Begitu berdirinya kota Singkawang, kolonial Belanda tidak melepaskan, karena
Belanda dengan divide and infra-nya melihat potensi masyarakat pendatang Cina ini sangat besar. Rata-rata rumah orang Tionghoa atau orang Cina, dia lebih suka kalau ada aliran sungai di kiri atau di kanan. Kalau di Singkawang yang dimaksudkan itu kali asin namanya. Dulunya ada kali kecil, airnya asin, itu dari sungai Wi atau sungai garam yang pecahan dari muara sungai Singkawang itu. Jadi di situ mengapa harus ada air? Kehidupan itu mengalir seperti air. Jadi apapun yang kotor dibersihkan dengan air. Inilah makna filosofi dari rumah orang Tionghoa itu, selalu dengan feng shui-nya ada aliran air di depan. Tetapi dia selalu menghadap ke matahari terbit. Dan dia membelakangi matahari yang terbenam. Mengapa? Karena untuk mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan itu selalu dicapai orang Cina atau Tionghoa itu sebelum matahari terbit. Masyarakat Tionghoa itu bisa kita bagi dalam empat etape. Etape pertama, masa awal pertumbuhan, mereka tidak mengenal siapa-siapa. Masyarakat kedua terjadi asimilasi awal. Dekade ketiga itu adalah pertumbuhan generasi yang dinamakan generasi 60, 70, 80 dan generasi milenial sekarang. Pada tahap awal mereka ini adalah buruh kasar, orang yang tidak ngerti apa-apa, bahkan berbahasa setempat pun tidak tahu apa-apa. Orang Tionghoa yang ngerti bahasa lokal adalah perkawinan generasi pertama dengan wanita setempat, apa itu Dayak, apa itu Melayu. Lalu lahirlah anak. Anak inilah pemilik bahasa ibu pertama, yang tidak juga berbahasa Tionghoa, tidak juga berbahasa Dayak, tidak juga berbahasa Melayu, sehingga mereka menghasilkan bahasa baru. Kadang-kadang orang Cina itu punya versi bahasa Cina sendiri. Ini yang dinamakan bahasa Teochew, bahasa Kek, bahasa Hakka, bahasa Hoklo. Nah, ini untuk di Singkawang. Tapi nanti mereka generasi yang kedua ini kan menurunkan generasi berikut. Mereka harus tetap menjadi WNI kah atau meninggalkan status kewarganegaraan Tiongkoknya atau status ganda kewarganegaraannya. Nah, kebanyakan mereka yang ada itu masih memilih sebagai WNA ketika itu. Lalu dalam tahap berikut berakhirlah masa itu karena mereka mengatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Jadilah dia generasi pramilenial. Itu dimulai pada tahun 80, bukan 70. 70 itu masih ada Bakom PKB, kemudian ada semacam penekanan, mereka tidak boleh menggunakan nama-nama Tionghoanya, tapi setelah itu kemudian barulah dia menjadi manusia Indonesia yang bersuku bangsa, suku Cina atau Tionghoa. Rata-rata rumah orang Tionghoa atau orang Cina, dia lebih suka kalau ada aliran sungai di kiri atau di kanan. Kalau di Singkawang yang dimaksudkan itu kali asin namanya. Dulunya ada kali kecil, airnya asin, itu dari sungai Wi atau sungai garam yang pecahan dari muara sungai Singkawang itu. Jadi di situ mengapa harus ada air? Kehidupan itu mengalir seperti air. Jadi apapun yang kotor dibersihkan dengan air. Inilah makna filosofi dari rumah orang Tionghoa itu, selalu dengan feng shui-nya ada aliran air di depan. Tetapi dia selalu menghadap ke matahari terbit. Dan dia membelakangi matahari yang terbenam. Mengapa? Karena untuk mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan itu selalu dicapai orang Cina atau Tionghoa itu sebelum matahari terbit. Masyarakat Tionghoa itu bisa kita bagi dalam empat etape. Etape pertama, masa awal pertumbuhan, mereka tidak mengenal siapa-siapa.
Masyarakat kedua terjadi asimilasi awal. Dekade ketiga itu adalah pertumbuhan generasi yang dinamakan generasi 60, 70, 80 dan generasi milenial sekarang. Pada tahap awal mereka ini adalah buruh kasar, orang yang tidak ngerti apa-apa, bahkan berbahasa setempat pun tidak tahu apa-apa. Orang Tionghoa yang ngerti bahasa lokal adalah perkawinan generasi pertama dengan wanita setempat, apa itu Dayak, apa itu Melayu. Lalu lahirlah anak. Anak inilah pemilik bahasa ibu pertama yang tidak juga berbahasa Tionghoa, tidak juga berbahasa Dayak, tidak juga berbahasa Melayu, sehingga mereka menghasilkan bahasa baru. Kadang-kadang orang Cina itu punya versi bahasa Cina sendiri. Ini yang dinamakan bahasa Teochew, bahasa Kek, bahasa Hakka, bahasa Hoklo. Nah, ini untuk di Singkawang. Tapi nanti mereka generasi yang kedua ini kan menurunkan generasi berikut. Mereka harus tetap menjadi WNI kah atau meninggalkan status kewarganegaraan Tiongkoknya atau status ganda kewarganegaraannya. Nah, kebanyakan mereka yang ada itu masih memilih sebagai WNA ketika itu. Lalu dalam tahap berikut berakhirlah masa itu karena mereka mengatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Jadilah dia generasi pramilenial. Itu dimulai pada tahun 80, bukan 70. 70 itu masih ada Bakom PKB, kemudian ada semacam penekanan mereka tidak boleh menggunakan nama-nama Tionghoanya, tapi setelah itu kemudian barulah dia menjadi manusia Indonesia yang bersuku bangsa, suku Cina atau Tionghoa. Sekelilingnya kanan, kiri, dan belakang itu adalah merupakan tempat tinggal kami. Di mana saat ini yang masih tinggal sekitar ada 9 kakak. Itu di mana ada semua adalah masih famili kami dari marga Cia. Dari berkembang ini nanti, setelah dikelilingi ini, rumah induk itu tidak boleh lagi dihuni bersama. Rumah induk, namanya rumah induk, itu hanya untuk berkumpul, menghormati orang yang sangat dituakan. Anaknya kawin, semua anaknya sudah kawin, tinggal melahirkan cicit. Cicit sini kan ada berapa puluh, jadi semua ke Jakarta. Sekarang rumah ini ya tinggal saya sama berapa rumah tangga. Leluhur kami mempunyai 7 anak laki-laki, maksud kami 6 adanya di Indonesia, sedangkan 1 di Singapura. Kenapa 1 bisa ada di Singapura? Dikarenakan dulu kami sering mengekspor hasil bumi ke Singapura, makanya salah satu tinggal di sana sampai sekarang masih ada keturunannya. Sedangkan saya adalah merupakan generasi kelima. Ya. Sedangkan untuk meninggalkan rumah induk, menetap ke rumah yang baru, ini terpengaruh asimilasi silang budaya orang Melayu setempat. Nah, berkumpul di rumah yang awal itu terpengaruh oleh adat istiadat budaya Dayak setempat. Nah, akhirnya satu kesatuan budaya ini menyatulah di dalam tubuh seorang orang Tionghoa itu
memperkenalkan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Seperti begini. Begitu kebudayaannya. Ini pinggir sungai. Nah, dulu leluhur kami berdagang melalui jalur sungai ini. Kita mengekspor kelapa, karet ke Singapura. Nah, dulu kami punya armada. Ya, leluhur kami itu berasal dari salah satu provinsi di Tiongkok, yaitu Provinsi Fujian. Nah, dikarenakan di sana dulu hidupnya susah, maka mereka mencoba mengadu nasib, berlayarlah mereka sampai ke Semenanjung Malaya yang sekarang kita sebut Malaysia. Nah, dari sana mereka berusaha tapi tidak berhasil. Terus mereka berlanjut lagi, ya, berlayar lagi, dan akhirnya mereka sampailah di pinggir Sungai Singkawang. Mereka pun diakui oleh saat itu pemerintahan Belanda, dianggap sebagai seorang kapitan. Dan pada tahun 1901 oleh pemerintah Hindia Belanda mereka dikasih tanah hibah. Nah, dari tanah itulah leluhur kami terus membangun komplek ini yang kita sebut Rumah Besar Marga Chia. Alih-alih dikenal sebagai masyarakat Cina, itulah pada awal abad ke-20, penghujung abad ke-19, masyarakat Cina meninggalkan julukannya sebagai Cina, tetapi mengalih sebutan sebagai masyarakat Chonghua atau Tionghoa. Atau dengan kejelasannya mereka lebih kepada Teochew. Mengapa tidak mau disebut Cina lagi? Karena kalau kita berbicara sejarah awal Singkawang, kita harus bicara Cina. Tapi ketika kita berbicara pertumbuhan Singkawang menjadi sebuah kota yang berkembang, kita harus bicara Tionghoa. Ini pembeda dalam etape sejarah. Mengapa dikatakan Cina? Karena dikatakan Kaisar Qin itu, sebutan awal untuk Cina itu adalah kaisar yang barbar, kaisar yang otoriter, tangan besi. Jadi pada masa itulah, pada masa pemerintahan Kaisar Qin itulah, masyarakat yang dinamakan orang-orang Chinese overseas, masyarakat Cina perantau ini meninggalkan negerinya. Pertama untuk mencari penghidupan baru, kedua menjadi tawanan perang. Nah, ketika sudah berkembang, terjadi asimilasi dengan penduduk setempat, mereka kawin dengan orang Melayu, terutama dengan orang Dayak, yang dinamakan dengan keturunan ketiga dari generasi ini, sehingga mereka tidak mau lagi disebut dengan orang Cina. Maka ketika sejarah modern Singkawang diperkenalkan, sudah berakhirlah sebutan Cina. Timbul sebutan Tionghoa. Simbolik itu, sekalipun itu sebutan Cina, sekalipun itu sebutan Tionghoa, hanya dipersatukan oleh satu kepentingan mereka bersama, yaitu kepentingan mereka tetap eksis pada budaya leluhurnya. Dan itu ada di rumah Chia itu, rumah Chia atau rumah Acia itu. Kalau rumah Chia itu selalu menampilkan jendela di depan, di kiri, dan di kanannya. Itu artinya membuka keberuntungan, membuka pintu rezeki. Pintu ada di tengah itu keluar masuknya semacam wangsit lah dari dewa leluhurnya.
Lalu di tengah-tengah rumah itu ada aula terbuka, kemudian ada altar sembahan, ada tua pekong, kemudian ada tempat pemujaan yang namanya hio untuk penyembah dewa tanah, kemudian di atasnya itu ada untuk sembahan lainnya kepada dewa matahari, dewa bumi, kemudian dewa keberuntungan, dan lain dan sebagainya. Yang di tengah tuh untuk lapat, untuk keluarga lapat gitu. Nah, sekarang ruangan itu jadi kalau orang meninggal atau pokoknya marga ciara, kalau meninggal bisa bawa sini, taruh sini. Kayu-kayu ini yang untuk membuat komplek rumah ini semuanya merupakan kayu asli dari Pulau Kalimantan. Ya. Sekarang setelah kami sudah terregistrasi sebagai salah satu cagar budaya, ya, dan sudah banyak juga ya wisatawan yang berkunjung ke komplek perumahan kami. Ini juga salah satu yang menunjang sektor pariwisata untuk Kota Singkawang. Nah, untuk warna, bagaimanapun tetap akan ada warna merah. Itu melambangkan kesucian, kebersihan jiwa. Nah, adapun warna hijau ataupun warna kuning yang agak pekat di masyarakat Tionghoa atau di bangunan tersebut itu menandakan sesuatu perpaduan bahwa mereka sudah menjadi penduduk setempat dan dia adalah orang setempat, bukan lagi orang dari negeri leluhur, dari Tiongkok atau Tionghoa atau di Nanking di daratan Cina sana. Nah itu, nah inilah yang dinamakan dengan Chinese overseas, masyarakat Cina perantauan yang sampai ke Nanyang ini, dari Nanking ke Nanyang, ini dinamakan dengan masyarakat Chonghua, Kunghua atau Tionghoa. Rumah itu selalu dihadapkan dengan peruntungan yang dinamakan dengan hio atau dinamakan dengan dasar Sun Tzu, ya, dibangun dengan dasar Sun Tzu. Oh, kalau hadapan ke sini berarti ini menantang perang. Kalau hadapan di sini ini kemenangan. Bacalah kitab Sun Tzu. Jadi membangun rumah pun menggunakan Sun Tzu. Nah, tanahnya pun dilihat untuk membangun itu. Apa tanah ini gembur, apa tanah ini subur, apa tanah ini gambut, apa tanah ini hangat, baunya seperti apa, hitam, coklat, atau ada putih-putihnya seperti pasir. Kalau tanah itu berpasir, berarti rumah ini cocok untuk dikembangkan usaha dagang. Kalau tanahnya hitam, ini untuk hunian orang yang bertani. Tapi kalau tanahnya lembek, ini cocok untuk orang yang menjadi nelayan. Sehingga latar belakang orang Singkawang itu ada 3. Satu sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai nelayan.